Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman sekalian. Di siang hari ini saya ingin menelusuri sejarah tentang Kampung Sijambi. Nanti kita akan beberapa lokasi akan kita kunjungi bersama dengan orang yang mengetahui tentang bagaimana sejarah perkampungan Sijambi yang ada di kota Tanjung Balai ini. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari ikuti perjalanan saya pada siang hari ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita sudah berangkat menuju titik-titik yang merupakan bagian dari Kampung Sijambi. Ini adalah dari titik awal tadi, dari rumah menuju ke titik besi yang menjadi peninggalan sejarah Kampung Sijambi ini. Nah, ini adalah mulai dari Batu 3 kita menuju ke titik besi yang ada di Batu 2. Ini adalah merupakan Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3 menuju ke kilometer 2 yang ada titik besi atau jembatan besi yang menjadi bagian dari peninggalan sejarah Kampung Sijambi ini, yang mana jembatan atau titik besi ini merupakan sungai Sijambi yang ada di Kampung Sijambi kala itu. Dan saat ini titik besi tersebut atau jembatan itu merupakan wilayah Kelurahan Gading dan Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datu Bandar, Kota Tanjung Balai. Teman-teman sekalian, ini adalah simpang arteri dan simpang Pancakarsa. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke titik besi atau jembatan besi yang ada di Kampung Sijambi waktu itu. Dan sebagaimana penjelasan saya tadi, bahwa untuk kondisi saat ini titik besi itu berada di wilayah Kelurahan Sirantau dan Kelurahan Gading, persis di Jalan Jenderal Sudirman. Lebih kurang 150 meter lagi kita akan sampai ke titik besi yang menjadi peninggalan sejarah Kampung Sijambi. Sudah mulai mendekat. Nah, inilah titik besi atau jembatan besi yang merupakan jembatan Kampung Sijambi. Teman sekalian, kita sudah sampai ke jembatan titik besi atau jembatan Sungai Sijambi. Dan saat ini kita bersama dengan Bapak Sopyan, kita akan menelusuri tentang sejarah Kampung Sijambi, yang kebetulan Pak Sopyan ini merupakan putra asli warga Kampung Sijambi. Nah, oke Pak Yan, kita ke lokasi titik Sungai Sijambi ini. Nah, inilah teman-teman sekalian titik besi yang merupakan peninggalan. Nah, ini bisa dilihat. Jembatan ini baru dibangun oleh pemerintah. Hanya adalah prasasti yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Oke. Nah, inilah lokasi Sungai Sijambi yang menjadi bagian sejarah dari Kampung Sijambi. Jadi Pak Sopyan kan adalah warga asli di sini, tentu tahu sebenarnya tentang Kampung Sijambi.
mulai kecil hingga besar dan sampai sekarang juga masih berada di sini. Bisa Pak Sofian jelaskan tentang Kampung Sijambi ini termasuk titik besi ini atau titik sungai Sijambi ini? Kalau kita ceritakan tentang Kampung Sijambi, Ya. tidak lengkap dengan sungainya kan? Gitu. Iya, iya, iya. Yang dikatakan Sijambi itu inilah dia. Oh, inilah Sijambi. sungai Sijambi. Ini dulu-dulunya menurut sejarah dari kakek kita dan bapak kita, nenek kita. Ini pertama jembatan yang ada di Kota Tanjung Balai. Sebelum Kota Tanjung Balai masih zaman Belanda, ini dibangun Belanda. Oh, bangunan Belanda. Belanda dulunya. Oh, Pertama Belanda. Baru merdeka kita 45. Bangunan Belanda tadi sampai ada terus. Sampai kira-kira berapa puluh tahun merdeka. Ini dibangunlah Republik. Dibangun lagi. Bentuknya sama. jembatannya ya. Jadi di orde di orde reformasi dibangunlah sekarang. Bangun lagi. Inilah bentuknya sekarang. Ya, jadi Sijambi itu inilah dikatakan sungainya. Nah, kalau melihat dari kondisi sungai ini, apakah dari dulu seperti ini? Atau Tidak. Jalan besar, airnya bagus. Tempat Airnya mandi bagus. kami, bermain-main, berenang-renang, melompat di sini. Jadi di sini ada dulu pohon jambi kata latok kami. Oh, daerah sini? Ya, di sini pohon jambi. Daerah sini ya? Masih waktu itu kepala ketua kampungnya Datuk Muda Abbas, masih zaman Sultan. Iya, 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 iya. Masih 1833. Di sinilah dulu pohon jambi. Jadi sungai ini berjalan bisa kita bersampan. Ini sungainya tembus ke Bandar Sultan. Bandar Sultan. Bandar Sultan ini tembus ke Sungai Pantai Burung. Oh. Dia Pantai Burung tembus ke Sungai Silau. Nah, yang dari sini tembus dari Sungai Asahan. Ini yang di jalan mana? Sudirman ini? Ya, ini ke belok kemarin dari Sungai Asahan airnya. Oh, iya, iya, tembus ke sana. Sungai Asahan masuk ke Sungai Dua kalau sekarang. Iya, iya, iya. Pasar Datuk Bandar kalau dulu. Jadi sekarang jadi Kecamatan Datuk Bandar. Ini dulu Kabupaten Asahan. Nah. Dulu lebarnya berapa meter ini, Pak? Ini kalau lebarnya dulu ya. Pak Sofian? Ya, ini lalu bila kalau 6 meter ada. 6 meter ya. Karena sampan masuk, sampan kami dari Pulau Simardan. Dari Sungai Asahan sampan masuk kemari. Nah, kalau melihat dari Kolong Titi ini langsung ke rumah kita. Ini sungai besar. Sungai besar. Sampai ke Batu Tujuh. Kalau saat sekarang kan udah ini enggak paling tidak ini. Udah banyak kotoran paling 3 nanti di sana pun tampak terlihat sudah. Jadi ini banyak dulu di sini pohon nipah, sagu. Oh, pohon nipah. Ini pun sagu, pohon nipah bercampur. Nipah sagu campur. Ini enggak ada rumah ini dulu. Enggak ada. Jadi sekarang ini rumah, dari sungai di separet ada rumah. Dan di sana ini tembur ini tumpat di jalan arteri. Itu orang-orang masyarakat. Oh. Itu tembus bisa disampani langsung ke Bandar Sultan. Sekarang kutunjukkan lagi bandarnya sana ujungnya nih. Jadi sebenarnya harapan kita Pak Sofian kan dengan kondisi saat sekarang ini kepada pemerintah lah, pemerintah kota ini harus dibersihkan lah sebenarnya. Kepada pemerintah kota ini dibangun kembali, dibersihkan seperti sungai kembali untuk pembuangan air kita yang ada banjir. Iya. Karena kalau dulu ini saya ketahui waktu Kabupaten Asahan ini 6 bulan sekali ada gotong royong dari pemerintah daerah langsung turun kemari. Langsung turun ya. Membawa masyarakat yang ada. Jadi sekarang nggak ada diperbiarkan tanpa diperdulikan ini sungai-sungai. Makanya Tanjung Balai kalau banjir aja, hujan aja 1 jam banjir kota. Banjir, betul. Karena pembuangannya itu nggak ada. Oke. Karena begini keadaan sungainya. Sungai ini sampah semua di dalam. Jadi bisa kita ke sana Pak Sofian? Bisa, boleh. Nanti kita ke sana dulu, kita lihat juga kondisi sungai yang berada di sisi yang ada di Kelurahan Gading. Nah, ini Kelurahan Gading. Ini kan tak benar, kan ini ya. Ini. Jadi sini tempat mandi dulu. Nah, beginilah teman-teman kondisi Sungai Sijambi yang jauh sekali perubahannya. Yang kita bilang jorok, bukan semakin bagus, malah semakin jorok, kotor, tumpat, dan semakin mengecil. Maka tadi bilang Pak Sofian, inilah akibatnya ketika nanti hujan akan banjir. Jadi kalau dulu kan kakek saya bersampan dari Sungai Dua, dia mutar kemari, langsung ke sana karena rumahnya sebelah sini. Ke sana ya. Masuk sampan. Jadi kami mandi di sini. Yang ini sungainya langsung ke Sungai Dua, langsung ke Sungai Asahan. Ini bisa ke sana ini teman-teman sekalian. Alur sungai ini sebenarnya dari sana menuju kemari dan sebelah kiri ini terus tembus ke Sungai Dua. Sungai Dua terus ke Sungai Asahan. Itu sudah bisa waktu itu bisa bersampan lah. Bisa. Tapi kondisi sekarang tidak masuk, tidak bisa lagi.
Jadi kumuh sekarang. Kumuh Ya. nampak. Nah inilah Inilah dia. teman-teman sekalian sudah Ini lebarnya sekitar 6 meter, mengecil. 6 meter kok. Bisa kita lihatkan kondisinya. Ah. Kita sudah mengecil, paling tidak ini paling-paling sekitar 2 meter paling-paling kondisi sungai ini. Oke, inilah sebenarnya dulunya digunakan untuk bersampan. Oke, udah bisa. Kan Pak ya? Ya, Itu baterainya. Teman-teman sekalian, kita menuju ke Simpang Teluk Ketapang yang merupakan titik awal Kampung Sijambi, yang mana Simpang Teluk Ketapang itu adalah pada titik kilometer 1 atau Batu 1. Ini kita masih di Jalan Jenderal Sudirman. Ini adalah Simpang Sungai 2, persis sebelah kanan. Simpang Sungai 2 yang mana tadi jelaskan aliran sungai titik Sungai Sijambi tadi menuju ke Sungai 2. Oke, ini kita sudah mulai dekat menuju ke Simpang Teluk Ketapang. Nah, inilah Simpang Teluk Ketapang, persis di sebelah kiri, atau kalau nama jalannya adalah Jalan FL Tobing. Ini adalah Jalan FL Tobing, Teluk Ketapang tadi. Nah, ini adalah lokasi apa Pak Yan? Pak Sofyan? Ini lokasi dulunya Jalan Pasar Juri. Pasar Juri. Teluk Ketapang. Teluk Ketapang. Pasar Juri inilah Jalan Sultan. Oh, Jalan Sultan. Karena istana itu berada di Sijambi. Namanya Bostan. Bostan. Istana pertama Sultan Asahan. Oke. Di Pasar 9. Pasar 9 ya. Ya. Jadi dari sinilah jalannya. Inilah batas Kampung Sijambi. Kampung Sijambi. Sebelah kiri dari kita. Oke. Berarti ini udah wilayah Kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai. Sekarang. Iya. Kalau dulu Kabupaten Asahan ini. Oh, Manan. Kampung Sijambi ini masuk Asahan. Asahan dulu. Oke. Manan. Oke, kita lanjut Pak Sofyan. Lanjut terus ke Desa Sijambi seputaran. Oke, siap. Teman-teman kalian, ini masih kita berada di Jalan FL Tobing atau Jalan Teluk Ketapang. Kita mau menuju ke persimpangan jalan arteri. Kita nanti menuju ke lokasi-lokasi lain yang menjadi titik sejarah Tanjung Balai, termasuk sejarah Kampung Sijambi yang sebagaimana di awal kita jelaskan. Pada saat sekarang ini pertumbuhan penduduk begitu tinggi, padatnya penduduk dengan banyaknya berdiri rumah-rumah di sepanjang jalan FL Tobing ini. Nah, kita sudah hampir sampai di jalan arteri atau jalan Jamin Ginting.
adalah jalan arteri atau jalan Jamin Ginting. Jan. Oh, ini dia. Ini ambil. Kalian tembus pasar Juri itu. Kemana kita nih? Inilah pasar Juri nih, belok ke kanan terus ke pasar Sembok. Arteri pasar Juri namanya. Ini dia, ini. Tembusan. Yang ini? Ya, pasar Juri itu. Kita kemana sekarang ini posisinya? Teruslah. Oh, sekarang kita jalan lingkar sini, aku bawa. Sini. Oke. Dari sini ujungnya di situ tak bisa masuk. Nah, ini adalah jalan arteri atau jalan Jamin Ginting. Waktu itu jalan ini dibuka oleh pemerintah, diperkirakan di tahun 90-an pemerintah membuka jalan ini, dan saat ini perkembangan begitu pesat. Di jalan ini begitu banyak juga rumah-rumah berdiri dan tempat-tempat usaha. Kita mau menuju ke Jalan Lingkar Kota Tanjung Balai yang juga dahulunya merupakan wilayah Kampung Jambi. Ini Jalan Jati, dan juga sudah tumbuh berkembangnya pertumbuhan masyarakat di wilayah ini. Ini Jalan Jati. Ini bukan Jati baru, Pasar 1 namanya. Pasar 1 dulu namanya. Ya, yang dibangun diresmikan oleh Manasi Matupang akhirnya. Pemborongnya ya aku ini. Oh. Nah, ini tak apa-apa, langsung dialog kita Pak Sofian. Langsung dialog di jalan. langsung dialog di sana ya. Ini tak apa-apa. Nah, Ini Pasar 1 namanya. Pasar 1. Ini diresmikan, dibangun oleh. Nah, Pasar 1 bukan dari yang jalan apa sana? Ya, jalan dibilang Jalan, sekarang dikatakan jalan durian. Oh, Jalan Durian. Ah, durian itu kan ada pohon ditanam di situ, nalang. Durian sebenarnya cocoknya ini bukan Serantau, mestinya daerah Skip namanya. Kelurahan Skip cocoknya. Karena tempat latihan menembak oleh polisi Sultan. Jadi kita menuju Sungai Sultan, Bandar Sultan. Inilah tembus Pasar Juri. Ini tembus Pasar Juri ke sana, kita kemari. Pasar Juri ini tembus sampai ke sana. ini adalah kemari. Pasar Juri dahulunya. Sini nanti tembusnya. Nah, ini adalah tembusan ke Jalan Lingkar Utara ini kan. Lingkar Utara ini. apa kan? Lingkar Utara, salah nggak? Selatan. Selatan ya. Lingkar Utara Selatan sana. Iya, salah. Sorry. Kita masuk dulu ke kanan. Jalan Lingkar Utara. Kita masuk ke kanan dulu. Ke kanan. Kanan kita. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Lingkar Utara. Nah, isi minyak pasang dulu kan, aja kita. Aja minyak. Kita berhenti di jembatan. Oke, jembatan. Oke, kita sudah sampai di jembatan Jalan Lingkar Utara. Nah, di sini apa yang bisa Bapak Sofian ceritakan terkait dengan sejarah Kampung Jambi? Inilah namanya Bandar Sultan. Oh, ini Bandar Yang Sultan. menuju ke Sungai Pantai Burung langsung ke Sungai Silo. Sungai Silo. Nah, jadi istana itu jauh lagi di sana. Ada kira-kira 10 kilo lagi kita.
dari aliran sungai. Ya, ini dari benteng ini, di sudut benteng itu ada dulu pasar juri namanya Pasar Sultan. Itu yang tembus di Simpang Teluk Ketapang. Oh, Simpang Teluk Ketapang tadi ya. Itu jalannya Sultan, kereta lembu kudanya apanya kan. Nah, bandar apa tadi? Bandar Sultan namanya ini? Bandar Sultan. Bandar Sultan ini dulu sungainya apakah lebar? Tetap lebarnya segini, nggak ada. Tetap tak ada perubahan. Tidak ada perubahan karena manusia di sini masih bagus. Manusia masih sedikit. Belum ada kerusakan lingkungan. Nah, jembatan ini apakah seperti ini atau ini baru? Ini nggak ada dulu jembatan. Ini sudah dibangun sebelum reformasi ini. Habis reformasi ini dibangun. Iya. Karena pemerintah ingin pencanangan peluasan jalan, kota segala macam. Ini kan bangunan pemerintah pusat sama bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi. Ini ditembuskan nanti ke Sungai Tualang Raso. Kecamatan Sentang Raso. Tapi di sana belum siap titik jembatannya. Dulunya apakah ada jembatan atau tidak? Tidak ada. Oh, tidak ada jembatan. Ada dulu. Itu perkiraan tahun-tahun berapa sih Pak Yen kalau melihat dari cerita tadi tentang jembatan? Tentang bandar apa tadi Sultan tadi? Sultan Bandar Sultan. Bandar Sultan ini masih zaman kerajaan sudah ada. Oh, zaman kerajaan sudah. Iya, zaman-zaman itu 18-an lah. Ini sudah ada. Jadi tapi ini menjadi bagian kampung Si Jambi tetap. Inilah Si Jambi dulu semua, sampai ke Batu Tujuh sana. Inilah dia Si Jambi. Oke, kita lanjut Pak Sofian. Ya. Kemana lagi tujuan kita? Kita harus menelusuri sungai ini. Oke, dari baru mana? Si Jambi dari sini aja. Jalan dari mana? Jalan ada di sini, dari situ. Oke, siap. Ya, dari lingkar. Nah, teman-teman sekalian, kami di sini beristirahat sejenak, persis di Jalan Lingkar Utara di Pasar 3. Pasar 3. Nah, di sini juga kita bincang-bincang sebentar. Nah, setelah ini kita kemana Pak Sofian? Setelah ini kita menuju Pasar 4, Pasar 5, Pasar 6, Pasar 7, Pasar 8, Pasar 9. Pasar 9. Itulah, daerah itu istana. Kan gitu. Di sini ada lokasi sejarah? Nggak ada. Ada di sini ya. Nah, tapi kita nanti melintasi jalan ini menuju ke terakhir nanti ke Pasar 9. Ya, terus kita menuju luasnya Si Jambi langsung ya. Terus kita ke kanal jalan Pasar Traktor Batu Tujuh. Langsung ke dalam, langsung ke Bandar Jaksa. Nah, sungai tadi, sungai apa? Bandar Sultan. Sultan tadi, aliran sungai tadi? Ke Sungai Pantai Burung, langsung ke Sungai Silo. Sungai Silo. Oh. Apakah nanti kita ada melintasi sungai nanti setelah ini? Ya, saya rasa ada. Kalau kita motong ke kanan, masih ada sungai. Oh. Bandar Sultan juga. Bandar Sultan, oke lah. Oke, Ben. Saat ini kita masih berada di Jalan Lingkar Utara. Persis di Kelurahan Pantai Johor. Di sini masih terlihat suasana lahan kiri dan kanan masih perkebunan kelapa atau pohon-pohon lainnya. Dan jalan juga memang belum dalam perbaikan, tetapi masih bisa digunakan untuk dikendarai. Nah, ini di sebelah kiri ini tembus ke jalan ke ujung kita dari ujung. Tomat. Ya, jalan Tomat. Nah, ini menuju ke Bandar Jepang di Pasar 4 Jalan Tomat. Mahkamah. Rumah-rumah penduduk di sini tidak begitu banyak, hanya sebagian saja yang ditempati oleh warga. Di sini masih daerah lahan pertanian nampaknya. Kita melihat banyak tanaman-tanaman palawija yang ditanami oleh warga yang ada di sini. Ya, ini menuju ke Bandar Jepang. Ya, sebelah kiri ini adalah Bandar Jepang. Jalannya masih jalan perkerasan, ya, namun kondisinya tidak merata. Inilah jalan Bandar Jepang. Masyarakat ada menempati lokasi ini. Sebagian masyarakat tinggal di Bandar Jepang ini.
jalannya masih belum rata, kondisi berlubang dan batu-batuan. Inilah jalan yang kita lintasi menuju lokasi titik sejarah. Di sana nanti ada lokasi yang pernah dibangun sebuah kesultanan. Teman-teman sekalian, jalannya bagian masih jalan tanah. Memang agak sulit melaluinya. Silo balik nanti agonya. Ini kalau ke sana terus sungai lama ini ingat. Nah, ini sungai apa tadi Pak ya? Mana? Ini lokasi sungai ini? Lokasi sungai ini Sungai kalau Sultan tadi ya? Sungai Bandar Sultan. Sungai Bandar Sultan. Nah, Bandar Sultan. Inilah dia. Kita tembus ke Batu Tujuh. arah ke sana ya. Ya, ke Batu Tujuh nanti nih. Kanalnya Oke. nih. Nah, Ini teman-teman adalah sungai Bandar Sultan. Nah, kalau untuk kondisi sekarang, lokasi jalan tadi adalah jalan Bandar Jepang sekarang orang. ya, Bandar Jepang. Jepang. Bentengnya lah ini. Nah, ini lah termati. Iya, iya. Jalan Bandar. Oke, kita lanjut kemana Pak Sofian? Belok lagi kita dulu balik. Ya. Jangan tak bagus lagi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah keluar dari Bandar Jepang tadi, melihat sungai Bandar Sultan. Sekarang kita berada di Jalan Lingkar Utara kembali, menuju ke Pasar 5, Pasar 6, hingga nanti ke Pasar 9. Nah, ini masih di Jalan Lingkar Utara. Dan juga kita melihat lahan di sini masih lahan kosong, dan sebagian dimanfaatkan oleh warga untuk lahan pertanian. Memang di RT RW atau rencana tata ruang Kota Tanjung Balai, wilayah ini termasuk nanti mendekati Kelurahan Cijanti, sebagian besar adalah lahan pertanian basah, sehingga lahan tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian. Kita berharap nanti jalan ini bisa dibangun sehingga nanti pertumbuhan yang ada di jalan ini, di wilayah ini bisa berkembang dengan pesat. Masyarakat dapat menempati dan menggunakan lahan-lahan yang ada untuk pertanian maupun usaha-usaha lainnya. Nah, ini juga masih wilayah Kampung Sijambi. Ya, ini masih wilayah Kampung Sijambi. Ya, macam-macam. Perempuan dulu ya. Nah, kita sekarang berada di Jalan Pasar 6. Kita ingin melihat kondisi wilayah yang ada di Pasar 6 ini. Jalan kita tadi nih tembusnya. Nah, Tapi ini, sini bangun sana tidak. Ini udah tembus jalan kita tadi. nah ini jalan Ini dia. Bandar Jepang tadi, yang tadi kita tidak sempat atau tidak bisa menembus jalan itu. Oke, ini
ada kita lewati jembatan. Jadinya apa lokasinya? Ini lokasi itu juga yang pertemuan tadi. Sungai tadinya ini kan? Ya, tapi di sana lagi induknya nih, Masiku. Kita masuk lagi ke sana, ke talang gantung tuh. Kali airnya digantung. Bukan di sini dia. Oke. Nah ini adalah sungai Bandar Sultan. Kopra ya. Kita keluar menuju Jalan Lingkar Utara kembali. Kita ingin ke lokasi apa tadi lokasi Pak? Ke Talang Gantung. Nah itu berada di Pasar 8.
bekas dan lokasi lahan ini bekas pertapakan istana pertama Sultan Asahan yang terletak di Desa Sijambi, Pasar 8 atau Pasar 9. Jadi disinilah tempat kerajaan Sultan Asahan pertama, namanya Bostan, yang menembus jalan Pasar Duri, keluar dari Simpang Teluk Ketapang namanya, kalau dulu. Sekarang namanya Jalan El Tobing ya. El Tobing, Kota Tanjung Balai. Ini menurut sejarah dari kakek saya dan orang tua saya, di sini dulu kerajaan yang sangat besar lah, indah lah masa itu. Namun dengan perubahan alam dan situasi dipindahkanlah istana ini ke arah Kota Tanjung Balai. Itulah sekarang di Jalan Pahlawan, Bundaran Pahlawan. Istana pertama di sini. Nah, jadi letak dan tempatnya ya inilah sekarang menjadi lahan perkebunan, ladang dan sawah masyarakat. Karena ini sudah ditinggalkan puluhan ratusan tahun oleh Sultan. Karena daerah ini daerah banjir waktu masa itu. Maka Sultan berpikir, ini harus pindahkan lahan, pindahkan istana ini. Maka dipindahkanlah ke arah Kota Tanjung Balai, Jalan Pahlawan sekarang, yang dekat pengadilan negeri Tanjung Balai Asahan. Nah, jadi dikuasailah oleh masyarakat untuk menjadi persawahan, menanam-nanam, ya seperti ya kebun lah, seperti tanam kelapa, tanam padi. Jadi wilayah ini sudah lama tertinggal. Nah, namun ini sejarahnya, inilah istana pertama Sultan Asahan. Sampai saat ini masih menjadi lahan persawahan. Sampai saat ini. Jadi banyak orang tidak mengerti apa itu Bostan, apa itu istana, di mana dulu. Nah, jadi kerajaan Sultan Asahan itu terletak di Desa Sijambi pertama. Itu nama pasar jalannya Pasar Duri. Nah, inilah dia. Jadi sekarang ini dengan dibangunnya kanal-kanal di sini, jadi air yang tadi yang keluar dari Sungai Bandar Sultan ini digunakan perairan untuk masyarakat. Dibangun pemerintah Republik Indonesia setelah kita merdeka. Ada talang gantung. Air itu berjalan di talang gantung ini di bawah sungai. Itulah sungai. Tadi namanya itulah dia Sungai Sultan. Di atas Sungai Sultan itu dibangun lagi seperti apa namanya? Terowongan. Terowongan itu dimasuki air untuk mengalirkan air ini ke sawah-sawah yang ada. Digunakanlah perairan untuk sawah. Nah, jadi saat ini sekarang tengok keadaan ini pun ya macam tak diperhatikan, macam tak diperhatikan. Karena di sini masih banyak makam-makam dari sini, karena agak jauh, agak semak, kami tak sampai ke sana. Ada di situ dulu waktu kami di sana tahun 75 bersama Resor Sahpane, guru saya sekolah, jarak ke sana. Tinggi batu nisannya itu semeter lebih. Ada di situ tempat penggantungan, hukuman gantung, ada tempat pancungan, ada aliran darah di situ. Jadi setelah itu di tahun 745 itu masih lengkap itu, ada di situ pabrik minyaknya, itu di Promnas, itu perusahaan Sultan pembuatan pengolahan minyak makan. Ya, Sultan ini dia tak mau diam, dan juga perusahaannya untuk jadi masyarakat disuruh menanam kelapa, nyur. Jadi istana itu berperintah, dan ini kan ini kanal. Kanal ini digunakan untuk pengairan persawahan yang ada. Ini sudah merdeka. Sebelum itu nggak ada kanal, nggak ada, hanya Sungai Sultan tuh. Karena Sungai Sultan itu digunakan mereka untuk air, untuk mandi, segala macam. Karena masa itu tidak ada PDAM, nggak ada air ledeng, nggak ada. Cuman orang itu berdasarkan air sungai. Ya kan? Nggak, ada suara nggak? Masih ada. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri
aku bermimpi, kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa Teman-teman, sekarang kita masih tetap berada di Jalan Lingkar Utara menuju ke Batu Tujuh, batas akhir dari kota Tanjung Balai yang berbatasan dengan Asahan. Kita akan ke lokasi akhir dari batas Tanjung Balai. Kita masih berada di Jalan Lingkar Utara ini. Nah, jalan ini menjadi pilihan kita tadi karena kita tadi ingin melihat lokasi kesultanan yang pernah ada di wilayah Pasar 8, Kelurahan Sijambi, dan ini adalah menjadi bagian wilayah Kelurahan Sijambi. Dan pada waktu itu ini sudah mendekati pemotongan untuk menuju ke Batu Tujuh, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai. Jalan ini masih sepi sebenarnya, tidak begitu banyak rumah-rumah berdiri di lokasi ini. Maka dari itu harapan kita ke depan, bagaimana lokasi Jalan Lingkar Utara ini menjadi prioritas pemerintah kota maupun provinsi untuk membangun jalan ini beserta sarana dan prasarananya, utilitas umumnya, termasuk penerangan jalan, drainase, pembangunan jalan, maupun infrastruktur lainnya, termasuk juga tembok penahan jalan, sehingga Jalan Lingkar ini dapat berkembang pesat seperti jalan lingkar yang ada di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Setulang Raso menuju Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, yang jalannya sudah diaspal sehingga pertumbuhan pembangunan begitu pesat di sananya. Oke, dan terus. Teman-teman, ini adalah batas akhir dari Kota Tanjung Balai, berbatasan dengan Asahan. Di sini terdapat ada aliran sungai yang menjadi pembatas antara Asahan dengan Kota Tanjung Balai. Dan nanti dari ujung perjalanan di lokasi ini akan tembus ke Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 atau Batu Tujuh. Nah, ini adalah jalan batas akhir dari Kota Tanjung Balai. Pak Yan,
Ini sebelah kanan ini udah Asahan. Dekat Sungai Lamo desanya. Ini sebelah sebelah kanan ya. Asahan, Sungai Lamo, Kecamatan Simpang 4. Simpang 4 ya, betul betul. Inilah batasnya kanan. Nah, ini sebelah kanan ini merupakan wilayah Asahan, Desa Sungai Lama, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Ya, sudah mendekati jalan lintas Jenderal Sudirman. Dan di depan sudah tampak jalan Sudirmannya. Nah, ini ada jembatan penghubung antara Asahan dan Tanjung Balai. Sebelah kanan ini sudah menjadi wilayah Asahan. Nah, ini kita memasuki Jalan Adam Malik atau lebih dikenal Pasar Traktor, merupakan juga batas akhir dari kota Tanjung Balai. Ini pun dia. Desa Sungai Lamo. Nah, ini Mak ke Ini kan Asahan juga. ya batas Asahan kan? Ya, tapi desanya itu udah Sungai Dua Hulu. Ya, Desa Sungai Dua Hulu ya. Kecamatan Nah, Tanjung perumahan Balai. yang ada di Kecamatan sebelah kanan Tanjung Balai ini Asahan. adalah wilayah Kabupaten Asahan, Desa Sungai Dua Hulu, Hulu, Kecamatan Tanjung Balai Asahan. 4 Kabupaten Asahan. Nah, Ini adalah batas Kampung Sijambi pada masa itu, sebelum Kampung Sijambi ini menjadi wilayah kota Tanjung Balai, yang mana sebelumnya Kampung Sijambi merupakan wilayah Asahan yang sangat dikenal masyarakat asli di sini, bahwa Kampung Sijambi ini banyak sejarah yang dilahirkan dari Kampung Sijambi ini. Begitu juga orang-orang yang dilahirkan di Kampung Sijambi, begitu juga masyarakat Kampung Sijambi memiliki ciri khas kekeluargaan yang begitu kuat, kekompakan, semangat gotong royong yang masih tumbuh kembang kala itu di masyarakat Kampung Sijambi. Nah, saat sekarang ini adalah wilayah Kelurahan Sijambi. Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datu Bandar, Kota Tanjung Balai. Kita ingin menuju ke titik akhir dari batas Kampung Sijambi ini, atau untuk saat sekarang ini batas Kota Tanjung Balai dengan Asahan. Ini adalah Jalan Adam Malik, Pasar Traktor. Nah, sebelah kanan ini juga adalah Asahan. Terdapat ada musola Al-Abror, Simpang 4. Desa C2 Hulu. Begitu luas sebenarnya Kampung Sijambi kala itu. Namun sekarang Kampung Sijambi ini sudah terbagi menjadi 5 kelurahan dalam satu kecamatan, yaitu Kelurahan Gading, Kelurahan Sirantau, Kelurahan Pantai Johor,
Kelurahan Pahang, dan saat ini kita berada di Kelurahan Cijambi. Artinya ada 5 kelurahan yang dipecah dari Kampung Cijambi saat ini. Kita ingin menuju ke titik akhir dari batas Kampung Cijambi atau Kota Tanjung Balai ini, batas selatan. Batas selatannya, kalau batas baratnya tadi adalah sebelah kanan kita, yang merupakan desa, saat ini adalah desa Sei Dua Hulu. Oh yo.